kasus kekerasan seksual terjadi di mana-mana, dari anak-anak, wanita, bahkan sampai pria dewasa sekalipun. Dan kali ini kita akan ngobrol-ngobrol membahas soal kasus-kasus tersebut bersama dengan GADI, Gerakan Anak Damai Indonesia. Bersama saya Regileo bersama dengan co-host saya yang baru, yaitu ada Angel. Halo semua. Angel. Ya. Nah, kali ini seperti saya yang bilang ya, kita akan ngobrol sama dengan GADI. Terima kasih untuk Kak Pepi dan juga Kak Lisa sudah datang. Jadi Kak Pepi dan Kak Lisa ya dari GADI. Dan kita sama-sama akan ngobrol nih soal kasus-kasus yang pernah mereka tangani gitu ya. Dan mungkin spesifik ada di Solo ya. Oh banyak. Banyak ya. Di Solo. Ya. Belum bagian mana? Nah oke, di Solo. Ini bisa jadi untuk thumbnailnya ya. Jadi terjadi di Solo. Dan soalnya banyak orang yang mungkin gak pernah dengar bahwa ada kasus-kasus gitu. Yang mungkin mereka gak pernah ter-reveal di dalam ini ya. Kayak misalnya di Instagram gitu gak pernah kebuka gitu. Jarang kelihatan terekspos gitu. Nah bisa gak kita mulai dari kasus-kasus yang mungkin pernah gak ditangani? Oke. Kebanyakan yang gak ditangani adalah kasus-kasus yang memang sekitaran korban anak ya. Korban kekerasan seksual yang pada umumnya makin merebak. Kemarin juga kunjungan kita ke Dinas Kota ya, UPTD PPA ya, DP3 AKB itu mereka mengatakan bahwa tahun ini tuh tingkat kekerasan seksual meningkat. Ada sekitar 109 kasus yang mereka handling. Dan itu lumayan cukup merepotkan karena SDM yang di lapangan itu kurang ya. Sorry, jadi, itu berapa kasus tadi? 109 kasus itu yang masuk laporan di Kota Solo. Di Kota Solo aja, 109 kasus. 109 kasus. Dan mereka bilang itu memang terjadi peningkatan dari tahun sebelumnya. Wah. Jadi semakin banyak ya. Lalu 3 bulan yang lalu juga sebelum masuk 2026 saya sempat ketemu dengan teman lembaga bantuan hukum tuh memang mengatakan bahwa KS makin meningkat. Jadi korban kasus kekerasan seksual itu kalau kita bilang KS ya, kekerasan seksual itu semakin meningkat di masyarakat. Dan memang korbannya ya rata-rata tuh anak dan perempuan ya, di bawah umur sudah pasti. Jadi kalau kita sebut anak menurut Undang-Undang 35 tahun 2014 itu anak itu adalah yang dalam kandungan sampai berusia 18 tahun. Kalau 18 tahun lewat sehari udah bukan anak. Oke. Tapi kalau 18 tahun ke bawah itu masih anak. Jadi memang korban-korbannya itu banyaknya pada umumnya terjadi pada anak seperti itu. Oke. Mungkin ada spesifik kasus yang mungkin belakangan ditangani, bisa cerita sedikit? Mungkin bisa cerita yang sampai kita ambil. Jadi dulu tuh sebenarnya pernah waktu di salah satu korbannya itu adalah tinggal di salah satu wilayah terpadat di Solo. Iya. Itu kan kemudian ketika itu dia mengalami kasus kekerasan seksual tapi tidak di Solo tapi dia orang Solo. Iya. Di luar Jawa. Jadi waktu itu dia dibawa oleh kakaknya ke luar Jawa, sekolah di sana, tapi kemudian dia mengalami kekerasan seksual dengan kakak ipar. Dengan kakak ipar bahkan sampai melahirkan ya. Kak Pepi ya, melahirkan segala macam itu. Kemudian dia oleh Kak Pepi atau dengan siapa gitu dia berhasil dibawa ke Solo. Mereka pulang memang karena setelah melahirkan anak pertama dia, anaknya itu dijual supaya mereka pulang ke Solo, balik membawa yang keluarganya. Dan sebenarnya dia udah dalam kondisi lagi hamil 7 bulan. Dan baru diketahui itu karena ternyata waktu ketahuan bahwa dia hamil tuh dia iniin stagen. Perutnya stagen. Jadi nggak kelihatan kan, nggak kelihatan sampai pada akhirnya terjadi pengakuan di usia kandungannya masuk 8 bulan itu baru ketahuan kalau dia ternyata sudah hamil 8 bulan. Tapi kita belum pernah tahu kalau sebelumnya ternyata dia udah hamil karena dalam proses pendampingan hukum kita akhirnya bantu mereka, mendampingi mereka ya, masuk laporan ke unit PPA Polresta, lalu kemudian diproses. Itu sembari jalan penyidikannya sudah P21 dimasukkan ke pengadilan dan akan ini dia baru ngomong sebenarnya Kak aku pulang ke Solo ini karena anak yang pertamaku sudah dijual untuk pulang ke Solo. Sudah pernah terjadi padahal waktu itu usia dia sekitar usia 13 tahun. Dia udah punya anak. 13 tahun itu dia diperkosa, 14 tahun punya anak, terus 15 tahun itu melahirkan anak yang kedua. Iya. Tapi menariknya lagi Kak Pepi ingat nggak karena kondisi keluarga dan lingkungan yang
sangat rentan gitu kan. Jadi sebenarnya dia masih berada di lingkungan yang rentan mengalami kekerasan seksual seperti itu. Dia kemudian kan waktu itu sempat mau jadi korban trafficking ya. Betul. Korban trafficking. Jadi dia sudah ditampung di salah satu lembaga gitu di Semarang gitu kan, untuk disalurkan di Batam kalau saya nggak salah. Kemudian kan ibunya sempat hubungin kita ya. Iya. Ini gimana nih Mbak, ini gimana? Ini usianya itu masih tetap 17. masih anak, masih 17 tahun 17 gitu kan. Ini sekolahnya segera mau dibawa ke Batam segala macam gitu. Akhirnya kami gitu bersama dengan UPT PT PAS, itu adalah salah satu unit milik pemerintah Kota Surakarta yang melakukan penanganan kasus-kasus perempuan dan anak korban kekerasan gitu kan. Kami bekerja sama, kemudian kami datang ke Semarang, juga ke PPT-nya provinsi, Pusat Pelayanan Terpadunya Provinsi Jawa Tengah juga. Itu juga menangani kasus-kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, berkoordinasi. Akhirnya kita waktu itu ngejemput ya anak itu saat itu juga. Bahkan kita sampai ke dinas ketenagakerjaan untuk Disnaker itu supaya mempertanyakan bahwa apakah anak-anak usia segitu tuh bisa, karena kan kalau menarik dia kan kita harus bawa bukti nih bahwa itu anak di bawah umur ya. Kayak gitu. Ya. Keluarganya maksudnya apakah memang dia seorang diri atau sebetulnya ada keluarganya yang ada. Jadi kasus yang ini tuh setelah kasus dia didok, pelaku yang pertama itu sudah didok dan dipenjarakan. Kasus 2-nya muncul karena ya tadi yang Mbak Lisa bilang bahwa dia masih di tempat keluarga yang padat, lalu kemudian sangat memungkinkan terjadi kekerasan lagi. Betul. Nah, akhirnya kemudian dia cita-citanya sih pengen kerja ya Mbak ya, supaya ini akhirnya dia pergilah mendaftar ke sebuah lembaga pelatihan yang kemudian dia awalnya bilang sama kita, sebenarnya aku melamar itu untuk kerja di daerah Semarang sama Jogja. Tapi kok penempatannya di Batam ya? Nah, kita kan tahu kalau Batam itu kan pintu gerbang TPPO. Human trafficking-nya kuat di sana. Nah, itu kita langsung bilang, ya Mbak, pas kita sudah ngomong, wah ini anak ini harus ditebus. Waktu itu orangnya nggak mau, yang pimpinannya nggak mau ngeluarin anak itu karena sudah terlanjur dilatih 2 minggu, sudah mengeluarkan uang berapa gitu ya. Kita main hitung-hitungan. Waktu itu sampai ngerogoh kocek segala macam ya. Aduh, bawa duit berapa supaya kita bayar dan keluarin anak ini segera gitu loh. Tapi salah satu lagi indikasi kenapa kita kemudian curiga itu menjadi salah satu korban human trafficking itu adalah pemimpin lembaga itu sudah tahu latar belakang si anak. Kasusnya bahwa dia dulu adalah korban kekerasan seksual, dia sudah mempunyai anak kan. Itu kayak semacam kartu truf gitu kan ya. Nah, kita kan nggak tahu nih apa yang kemudian dicuci otaknya oleh si anak itu sampai dia kemudian dan penempatannya di Batam lagi gitu, yang kemudian akhirnya kita udah pokoknya kita harus berangkat ya, apapun juga kita harus berangkat ya. Dan memang pimpinannya itu selalu menyampaikan bahwa mereka bermaksud baik ya, supaya kamu mendapatkan perubahan kehidupan dan lain sebagainya. Padahal kita tahu, wah ini kalau sudah sampai di sana, yang terjadi kita udah ngeliat dia di mata kita udah kayak gimana, dia sudah pasti nggak bisa kita tolongin lebih jauh ya. Betul. Dan jadi di situ hadir gitu ya untuk mereka ya. Oke. Kan berarti kalian sudah mengurus banyak sekali kasus ya, kan itu ya. Tapi boleh jelaskan ya sebenarnya Gadi ini apa sebenarnya? Apa ya? Pasti bukan makanan. Iya. Kalau Gadi sendiri sebenarnya kepanjangan dari Gerakan Anak Damai Indonesia. Kita sudah ada itu sejak tahun 2018. Sebenarnya cita-citanya Gadi sebenarnya menjadi pendamping bagi generasi ya. Karena kita ngelihat generasi ini penting, keberlangsungannya itu perlu didampingi, dijaga, dan jangan sampai salah diperlakukan. Nah, abusive itu kan artinya salah diperlakukan, bukan cuma diperlakukan kasar ya, tapi kalau generasi sudah salah diperlakukan itu akan menimbulkan dampak yang besar pada suatu bangsa. Dan itu yang menjadi keprihatinannya kita adalah generasi ini kan, anak itu kan selalu ada yang nanya, lucu juga ya Mbak ya, banyak orang yang selalu nanya, kenapa anak sih? Kenapa anak sih yang jadi korban? Ya pastilah, karena anak itu kan pribadi yang lemah, mudah dipengaruhi, sangat mudah dimanfaatkan, lalu kemudian apa aja diomongin ke dia, kalau dia ngerasa orang ini baik sama saya, pasti langsung oke-nya lebih cepat, saya akan peluangnya lebih banyak. Betul, kayak contoh anak ini kenapa dia mau dibawa keluar dari Jawa?
dari Jawa Tengah, dari Solo pergi ke Kalimantan, pedalaman loh. Karena dia diiming-imingi bahwa kalau kamu di Kalimantan itu nanti sekolahmu terjaga, kamu akan hidup dengan lebih baik, ada anteran ke sekolah dan lain sebagainya. Padahal cita-citanya dia waktu kecil itu, setahu saya, karena itu salah satu anak dampingan kita, dia bercita-cita dari dokter. Jadi dia udah semangat, katanya udah semangat ke sekolah. Dia bilang waktu dia memberikan kesaksian, dia bilang, iya, memang ada antar jemput Mbak, tapi itu mobil yang ada muatannya ayam, kambing, sayur dan lain sebagainya untuk ke sekolah. Dia harus menempuh jarak sekitar 35 kilo yang jalanannya itu nggak rata sama sekali karena kan dia tinggalnya di perkebunan sawit, di daerah perkebunan sawit. Dan itu sangat jauh keluar, sehingga ya itulah terjadilah peristiwa itu di sana. Dan dia bilang menjadi sesuatu yang membuat dia itu merasa akhirnya mematikan mimpi. Jadi upaya dia dia pernah sempat mencoba untuk melarikan diri, tapi ketahuan sama pelaku. Dia bilang dia udah di pelabuhan, dia bilang aku udah mau naik, sudah dapet tiketnya, aku udah mau naik, kok pelakunya muncul ya, dibawa pulang lagi dia kayak gitu. Jadi betapa generasi itu kan mereka kan punya mimpi ya, mereka punya mimpi, mereka punya harapan ke depan yang amat sangat baik, tapi kemudian ketika ada satu peristiwa yang membuat mereka akhirnya mengubur mimpi itu, ya itu yang keprihatinan kita ya. Kita nggak berharap bahwa generasi kita ini hilang begitu saja. Harapan Gadi ketika menjadi pendamping, sekalipun ada peristiwa buruk yang sudah terjadi, pendampingan itu akan menolong mereka untuk kembali menghargai diri mereka. Jadi nggak langsung merasakan, banyak korban tuh kan ngerasa ada yang mau bunuh diri ya, Mbak Lisa, ada yang mau bunuh diri, ada yang memilih untuk menghentikan sekolah. Tapi puji Tuhannya sih yang kita damping itu yang dekat rumahku itu juga akhirnya mau kejar paket, sampai betapa berharganya tuh waktu dapat ijazah. Mbak, akhirnya aku dapat ini ya ijazahnya ya, Mbak, akhirnya kayak gini. Karena kita bilang jangan mematikan cita-citamu hanya karena peristiwa itu terjadi. Itu memang berat ya, tapi kan kamu berhak untuk punya kehidupan yang lebih baik. Jadi jangan goyah gitu loh. Harus tetap menjalaninya dengan tanggung jawab. Berarti Gadi ini bergeraknya melalui pendampingan. Setelah itu advokasi juga ya. Selain itu kita yang terakhir ini kan lebih banyak ke preventif ya. Preventif karena kita berdua udah capek kayak apa Mbak? Pemadam kebakaran atau ambulans. Nih dari sana ke sana lagi. Terus kemana lagi gitu ya. Ada apa-apa. Jadi kita bilang, yuk kita preventif yuk. Kita coba untuk memberikan edukasi kepada masyarakat, komunitas, sekolah supaya mereka punya pemahaman yang lebih baik ya. Nambahin sih Kak Pepi. Akhir-akhir ini gitu kan ya, kenapa kemudian kita memilih untuk di preventif gitu kan kita kan gerakan itu kan kami sempat diskusi gitu sih ya, kita tuh gerakan loh Mbak, berarti kita harus bergerak terus. Nah kita juga pengen terus bergerak gitu, kayak menyuarakan ke komunitas-komunitas mungkin yang dalam tanda kutip kekerasan seksual masih dianggap aib seperti itu kan ya. Jadi kita pengen istilahnya kayak menggugah gitu loh bahwa yuk bareng-bareng yuk kita bisa kok kita sharing pengalaman, kita sharing pengetahuan, kita sharing apapun kita bisa jadi. Dan kita juga sebenarnya ingin sekali menjejaringkan teman-teman mungkin yang mungkin belum familiar terhadap lembaga-lembaga lembaga pengadaan layanan gitu kan. Kan ada sebenarnya Solo itu sudah cukup lumayan bagus, ada pengadaan layanan yang bergerak di kesehatan, di bantuan hukum, bergerak di sosial gitu. Nah kita tuh pengen banget menjadi kayak semacam ya jembatan gitu. Salah satunya mungkin di komunitas gereja ya, yang mungkin belum begitu familiar terhadap kekerasan seksual, apa yang harus dilakukan, bagaimana menanganinya, harus melapor kemana. Nah kita pengen kita tuh sebagai sebuah lembaga gerakan yang pengen menyuarakan, ayo kita sharing yuk, ayo kita berbagi yuk, segala macam itu. Menarik sih. Tapi ini sih mungkin apakah tadi kan menangani atau menemani gitu ya, istilahnya menemani generasi. Jadi kan fokusnya bukan cuma di anak ya berarti, atau memang fokus mayornya di anak. Dan apakah hanya kasus kekerasan seksual kah, atau memang sebenarnya terbuka untuk beberapa kasus, misal bullying kah, atau itu kan juga termasuk kasus yang ini ya, maksudnya bullying itu kan diam-diam mematikan gitu. Gitu. Kita sebenarnya memang dampingannya bukan cuman memang sekalipun mancurnya ke anak, tapi kan lama-lama dia juga
akan bertumbuh ya jadi orang yang dewasa. Jadi ketika ada dampingan kita yang dulu anak sekarang udah dewasa tapi masih kadang-kadang masih nanyain, Mbak ini kira-kira kayak gimana, ininya kayak gimana, oh iya ini kayak gini, kita bantuin mengarahkan mereka. Lalu kemudian kalau dibilang ya bullying itu ya memang bullying salah satu yang paling banyak gitu ya, karena bullying itu masih banyak rupanya sekolah-sekolah itu masih menetralisir. Lalu kemudian korban bullying sendiri ada yang baru-baru ini setahun yang lalu sih anak itu datang sama orang tuanya tapi kasusnya ternyata dia udah 18 kan kelas 3 SMA sekarang kan umur 18 tahun lebih ya. Sehingga waktu dia minta konsultasi ke saya ternyata dia tuh sudah masuk, laporan dia sudah masuk ke kepolisian. Jadi udah diproses hukum. Lalu kemudian dia bilang saya tidak secara langsung menunjukkan kekerasan itu pada anak itu. Jadi dia ini mengatakan saya ini sebenarnya yang korban karena dia berjalan 2 orang di area sekolah yang tidak ada CCTV. Lalu kemudian ada anak tingkat di bawahnya dia, adik tingkat di bawahnya dia 2 tahun loh di bawahnya, berarti kelas 1 SMA ya. Kelas berapa itu namanya 8, 9, 6, 7, 8, 9 kelas 10. Yang kelas 10 ini datang berlima. Sementara dia yang kelas 12 ini cuma berdua. Lalu kemudian dia dihadang. Lalu dia bilang sebenarnya sih jarak kita agak jauh. Tapi kok tiba-tiba si anak yang mau dituju ini nggak tahu juga, dia bilang saya nggak pernah kenal anak kelas 1 ini. Tapi dia kok tiba-tiba datangin saya ngomel. Terus saya bilang sama dia mau apa gitu. Nah mau apa itu tiba-tiba ada satu yang maju di depannya dia. Nah, anak yang diejek-ejek ini, dia ini kebetulan atlet MMA. Kalau MMA kan memang punya insting bela dirinya tinggi ya. Lalu kemudian dia bilang, tiba-tiba dia muncul, ya saya refleks dong ya. Kok gitu, kena pecah bibirnya si anak laki-laki itu yang bermaksud melukai dia otomatis karena usianya dia 18 tahun lebih. Kalau nggak salah 18 tahun lebih 2 minggu waktu itu. Akhirnya dia dilaporkan. Dan sebenarnya dia sudah bertanggung jawab, orang tuanya juga udah bertanggung jawab, bawa korban ke rumah sakit karena dijahit 3, bibirnya sobek, dijahit 3 gitu. Lalu kemudian konsultasi minggu depannya juga dibayarin sama mereka. Tapi ibu anak ini yang ternyata anak yang pelaku akhirnya jadi korban ini tidak senang. Anak ini korban perceraian orang tua. Sebenarnya tumbuhnya sama bapaknya sih, tapi ibunya nggak terima. Jadi ibunya yang maju ke sekolah, pokoknya anak yang mukulin anak saya ini kudu diperkarakan dan lain sebagainya. Sampai anak ini bilang, Bu, kira-kira gimana ya posisi nama baik saya gimana ya? Kasihan kan waktu itu dia sudah tingkat akhir ya, harusnya dia selesai dan lain sebagainya. Nah, dukungan yang didapatkan dari sekolah itu nggak ada rupanya, karena kan memang sekolah itu biasanya lebih ngelihat pada korban daripada pelaku. Padahal kalau kita di dunia perlindungan anak itu kita benar-benar harus sangat-sangat objektif untuk melihat dari sisi manapun ini diakibatkan apa, mengapa dia melakukannya, situasinya kayak gimana, itu harus benar-benar dengan detail ya, detail, dan memang harus ada saksinya, dan memang harus tidak keberpihakan itu tidak boleh ada dulu sebelum memang memang pernyataannya seperti ini. Nah, akibat keberpihakan itu terjadi, anak ini harus menanggung nama baiknya memang ya pada akhirnya tercemar karena dia kan harus ke kepolisian. Itu juga pernah terjadi tuh waktu tahun berapa ya, saya dampingin satu anak 18 tahun juga. Lebih 7 bulan. Wah, itu dia bela bapaknya. Tapi ya berhubung karena yang merasa korban itu sudah masuk dewasa dan dia dilaporkan, akhirnya dia punya catatan buruk. Kelakuan baik dia nggak bisa dapat surat SKCK, surat keterangan kelakuan cakap kepolisian. Kepolisian ya. Nah, itu dia dapatnya kayak gitu kan, itu kan menghancurkan ya. Sekali lagi mimpi generasi itu sangat mudah dihancurkan. Itu sebabnya Gadi hadir mengharapkan bahwa ini kita bantu. Jadi kalau dibilang cuman anak, nggak juga, kita juga dampingin perempuan dan juga anak laki-laki ya, tapi usianya kan baru lewat gitu. Pernah ya Mbak yang 9 orang yang kasusnya dilecehin laki-laki, dilecehin laki-laki juga pernah. Jadi kita juga tidak menutup kemungkinan kita bisa sangat terbuka untuk mendampingi mereka. So, kalau latar belakang Gadi sendiri itu seperti apa ya? Latar belakang Gadi ya. Latar belakangnya Gadi itu kita waktu Gadi ada, sebenarnya Gerakan Anak Damai itu kan munculnya 2018. Karena kembali lagi semangat menjangkau generasi itu cukup tinggi waktu itu. Sebelum Gadi ada pun
waktu itu saya sudah sangat aktif ya, terhubung dengan Mbak Lisa yang waktu itu juga sudah di lembaga bantuan hukum. Jadi kalau ada kasus saya pasti berkonsultasi dengan mereka. Sekalipun waktu itu saya baru jadi orang yang pertama kali istilahnya ya coba-cobalah ya masuk ke polisi. Kebetulan agak berani sedikit ya ngadepin polisi, padahal orang lain aduh ke polisi nanti gimana Mbak? Nggak apa-apa, namanya polisi juga manusia gitu ya. Datang terus tanya dampingi kasus. Oh ibu harus bawa surat ini. Oh ya sudahlah, dibawain apa segala macem. Terus saya pikir lama-kelamaan, oh saya dampingi, dampingi aja lah. Learning by doing. Sampai akhirnya tuh tahun 2017 saya diundang teman saya, yuk datang ke Hari Women's International Day di UMY Yogyakarta. Terus mereka ada ini rupanya kerjasama dengan konsulat Amerika waktu itu. Lalu kemudian mereka putar film. Setelah putar film ada diskusi, saya salah satu orang yang sebenarnya nggak mau ya karena kan itu mahasiswa semua. Terus saya bilang, ya sudah, teman saya bilang, ayo nanya aja gitu. Saya nggak bisa nanya karena saya lebih ke arah saya sharing sama yang buat film itu, sutradaranya. Saya bilang, saya sharing aja ya karena pendampingan kasus kekerasan itu tidak mudah. Karena waktu itu yang diputar kan film Brave Miss World. Waktu itu kan dia diperkosa sama tur perjalanan, jadi dalam rangka dalam rangka Miss World itu kan ada turnya tuh. Nah World Tournya itu dia pergi tuh dalam perjalanan dia diperkosa di mobil segala macam. Itu sampai dia filmkan. Tapi makanya difilmkan itu dia dia di stabbing Mbak, yang terakhir berapa kali sudah dilakukan dalam perjalanan ini. Itu sampai dia ditikam berapa kali gitu ya, 5 kali kalau nggak salah. Itu kondisinya dia tuh udah pendarahan berat, tapi somehow dia itu survive. Akhirnya dia pergi meninggalkan dan dia laporkan. Waktu dia laporkan tidak ada orang yang percaya bahwa tour worldnya itu nggak mungkin itu melakukan karena dia sudah bertahun-tahun jadi promotor gitu. Nah dia mulai bimbang dan lain sebagainya sampai akhirnya tuh film itu difilmkan karena melihat dari sisi-sisi bahwa banyak suara perempuan yang akhirnya dimatikan karena dia mendapatkan kekerasan dan tidak dapat dukungan. Nah akhirnya saya sharing. Mereka tertarik, dari kedutaan itu wakilnya bilang, Bu mau gak dari salah satu kandidat Indonesia untuk berangkat ke Amerika belajar tentang child protection dan parental rights. Nah saya bilang, saya kan cuman konselor independen ya, jadi gak ada terkait dengan apapun. Dia bilang gak apa-apa, kalau bersedia kita akan kirim undangan dan berangkat. Akhirnya berangkat itulah. Singkat ceritanya 2018 April sampai Mei itu berangkat ke Amerika untuk belajar ke 6 negara bagian. Bagaimana mereka how to handle children gitu ya. Dan mereka tuh benar-benar, kita sih juga iya ya, tapi mereka kan sudah jauh lebih maju daripada kita. Bagaimana cara mereka menangani, bagaimana mereka di dalam persidangan, bagaimana kalau mau mengadopsi, bagaimana kita lihat semua proses itu. Nah pulang dari kunjungan itulah semangat untuk mencetuskan gerakan anak damai itu makin menguat karena generasi ini perlu didampingi. Saya sendiri berangkat dari keluarga yang broken ya, merasa bahwa broken itu kan seharusnya nggak broken ya. Broken itu kalau tahu caranya untuk bisa survive itu dia akan jauh lebih bagus. Nah itulah latar belakang itu muncul, lalu kemudian menguat, lalu ada teman-teman Desi dan Vera Ningsi dari GKIM itu, yuk Mbak, kita bikin yang kayak begini karena kita butuh untuk bisa menolong generasi gitu ya. Dan akhirnya kita buatlah itu pertama kali, jadilah 12 nilai perdamaian, Peace Generation kalau pernah dengar. Makanya GADI itu namanya Gerakan Anak Damai Indonesia karena kita lihat sudah ada pergerakan Peace Generation di Indonesia ini yang Irfan Amale dari Bandung itu. Terus kita bilang kita buat aja Gerakan Anak Damai yang memang berbasisnya di Solo. Nah itu sebenarnya latar belakang peristiwa itulah yang makin menguat dan pada akhirnya sampai hari ini ya puji Tuhannya sih GADI sudah ada sampai 8 tahun ya. Dan kita juga melibatkan banyak teman-teman di dalam, ada yang ibu rumah tangga, ada yang aktivis, ada yang seperti Mbak Lisa advokat. Karena kita ngerasa bahwa generasi itu kan lintas gapnya itu ya. Iya, lintas gapnya lalu kemudian makanya kita nggak pernah merasa tua kali ya. Karena yang kita handle itu anak-anak terus, ketemu anak-anak, jadi kita berasa ini seusiaan kita aja. Nah itu bagian dari latar belakang yang kita punya ya. Terus sampai sekarang ini sampai sudah sejauh mana pergerakan GADI ini? Maksudnya apa saja yang sudah dikerjakan dan mungkin result atau hasilnya, outcome lah, bukan result ya, outcome-nya apa aja gitu.
Mungkin Balisa. Iya, kalau ditanya apa yang sudah dikerjakan sih, tentu aja kami merasa belum puas ya. Merasa belum puas karena kan karena memang banyak yang harapannya gitu. Cuma kan selain pendampingan kasus terhadap anak dan perempuan korban kekerasan, akhir-akhir ini kami lebih masuk kepada sekolah-sekolah ya Kak Pepi ya, sekolah-sekolah untuk memberikan materi atau sharing pengalaman atau sharing pengetahuan, misalnya terkait dengan kesehatan reproduksi atau misalnya terkait dengan membangun karakter anak seperti itu. Dan ini juga sedang mencoba untuk masuk ke salah satu sekolah Kristen yang cukup bergengsi yang ada SD, SMP, SMA-nya. Kami TK-nya juga TK, SD, SMP, SMA juga kita lagi pengen mendorong pembentuk kan di setiap sekolah itu berdasarkan Permendikbud itu ada tim yang menangani kasus-kasus kekerasan ya terhadap anak sekolah itu. Nah, kami sedang pengen masuk ke sana, pengen tahu apa sih yang sudah yang sudah dikerjakan seperti itu. Karena kan berdasarkan audiensi kami di Dinas Pendidikan itu ternyata sebenarnya dinas di pemerintah Kota Surakarta itu sangat mendukung kehadiran tim penanganan kasus kekerasan, cuma mungkin belum terhubung seperti itu. Nah, kalau ada berapa banyak penerima manfaat, udah agak lumayan banyak ya. Iya, banyak. Ada ribuan. Kalau tahun ini aja tahun 2025 ini mungkin yang terdampak ada seribuan ada seribuan anak, lalu kemudian ada 1000 anak yang ditangani. Maksudnya Bukan. kita bukan 1000 anak ditangani ya, tapi 1000 anak yang mendengarkan tentang edukasi mereka tentang kesehatan reproduksi. Which is itu kan kadang-kadang kalau kesehatan reproduksi di sekolah dibicarain kan tabu. Tabu banget ya. Jadi kita keluarin ininya slogannya kita sekarang no tabu untuk bicara tentang itu. Ya awalnya sih anak-anak lihatnya mungkin agak-agak kayak gimana, kan yang bicarainnya biasanya konteksnya Alkitab terus ya. Tapi yang kita gerakan anak damai itu memperpadukan konteks Alkitab itu dengan keseharian mereka yang mereka hadapin situasinya seperti apa, bagaimana hormon itu bergerak dalam tubuh mereka, bagaimana itu mempengaruhi cara berpikir mereka, cara mereka bereaksi, cara mereka berbicara, cara mereka melakukan tindakan kepada teman-temannya terhadap diri sendiri kan. Kespro itu sendiri kan bukan semata-mata tentang alat reproduksi saja. Kalau kita bicara kesehatan reproduksi kan menyangkut tentang kesiapan mental, kesiapan ekonominya, stabilitas dirinya sendiri, dia siap atau enggak. Jadi memang biasanya runtutannya itu minta pengarahan dari kita, tolong kita sampaikan anak-anak tentang seks di luar nikah atau pencegahan pernikahan dini, karena Solo tuh termasuk yang pernikahan dininya tinggi. Iya. Tapi boleh sekalian promosi nggak di KPP? Boleh. Oh boleh kayak? Enggak, maksudnya gini sekalian promosi gitu kan? Kalau tadi kan soalnya tertantang ditanyain. Gede dong ngapain sih gitu kan. Nah, kita nih di awal 2026 ini tuh punya cita-cita kita di 2026 ini pengen roadshow di sekolah-sekolah gitu. Roadshow sekolah negeri, sekolah swasta gitu, baik di SD, SMP, SMA gitu kan. Kenapa kita pengen roadshow? Kita pengen roadshow untuk menggandeng beberapa dinas gitu ya, DP3 AKB itu yang ada unit perlindungan anaknya di sana, kemudian dinas pendidikan gitu kan. Kita pengen lebih banyak sharing soal pengetahuan, sharing pengalaman. Misalnya saja salah satunya ada anti perundungan seperti yang tadi yang Enzo tanyakan. Ternyata kami melihat bahwa perundungan itu tuh sebenarnya itu juga perundungan itu menjadi pintu masuk untuk terjadinya kekerasan fisik gitu kan ya, kekerasan verbal, kekerasan seksual mungkin bahkan bisa terjadi karena itu. Cuma kemarin memang dapat banyak masukan ya dari kami sudah 2 kali melakukan audiensi, pertama dengan DP3 2KB di perlindungan anaknya dengan Dinas Pendidikan. Kebetulan waktu itu yang menerima adalah di bidang SMP dan SD ya. SMP dan SD kami sudah mendapatkan masukan gitu kan. Termasuk salah satunya ternyata juga memberikan kapasitas atau keterampilan kepada tim penanganan kasus kekerasan di setiap sekolah juga. Mungkin itu juga menjadi hal yang mungkin kami akan masuk seperti itu. Jadi mungkin kalau ada pendengar podcast yang kayaknya ini menarik banget nih gitu kan, menarik banget dan kita open banget ya untuk kerjasama seperti itu. Dengan ini selesai. Pas masuk mulut udah selesai. Bapak langsung baru ngomong nih Pak. Kalau ada
sampai saat ini gimana koneksi sudah berjejaring dengan apa aja? Kita sih berjejaring dengan KPAI. Kebetulan ada teman-teman kita ya yang di KPAI pusat itu ada teman yang dulu bareng-bareng komisioner, salah satu komisioner itu teman kita dulu di Solo gitu loh. Jadi kalau ada kasus apa kita, Mbak ini kayak gini, oke, diterima, tolong laporannya. Kan mereka juga sangat-sangat berguna. Kita di grassroots ini kan akan sangat berguna informasinya, karena itu akan menolong mereka untuk mendata ya, bahwa ternyata ada pelaporan-pelaporan ini yang memang semakin meningkat. Karena di banyak kasus kekerasan yang terjadi, banyak orang yang memilih untuk bungkam aja, nggak usah dilaporin. Padahal kalau KPI, kan ada yang biasa bilang KPI kok lama banget. Ya nggak sesimpel itu memang, karena kalau terjadinya di daerah ada lapisan-lapisan yang harus berproses gitu loh. KPAI itu akan memantau dan akan seringkali kalau ada kasus yang mandek, KPAI itu akan bertindak untuk menyurati mereka, menegur dan lalu memantau berikutnya. Jadi ada SOP-nya. Jadi kalau masyarakat bilang KPAI nggak bertindak, nggak gitu juga kali ya. Tetap ada jalurnya. Lalu kita juga terhubung dengan LPSK ya Mbak ya, LPSK saksi korban. Nah itu. Lalu kemudian kalau LBH di Kota Solo ini ya lumayan lah, kita banyak diajakin untuk Mbak tolong ini di konseling, Mbak ini tolong ini kalau ada kasus kayak begini kita saling berkonsultasi gitu ya. Dan kayak terus apalagi Mbak ya, LBH, DP3AKB-nya, psikolog klinis kita kan kita paling butuh tuh psikolog klinis, kan salah satu saksi ahli yang bisa dihadirkan ketika misalnya visum et repertumnya tidak berbunyi, maka visum et psikiatrumnya itu bisa dipakai. Jadi itu kan sebagai selain korban, visum et repertumnya misalnya kejadiannya udah lampau, kan nggak bisa pakai visum et repertum, bisanya tuh pakai visum et psikiatrum. Nah itu yang bisa. Nah itu pasti melibatkan psikolog klinis. Nah kita juga berjejaring dengan psikolog klinis sehingga, dan psikolog klinisnya memang terrekomendasi dari LPSK sehingga kan proses pendampingan mereka akan terus berlangsung gitu. Selain itu kan kita juga berjejaring sama teman-teman yang melakukan pendampingan anak-anak yang berkebutuhan khusus juga kan. Betul. Karena kita sempat juga live Instagram ya ngobrolin soal itu gitu, bahwa ternyata kan ada penanganan khusus ya ketika kita menghadapi anak-anak berkebutuhan khusus yang sedang mengalami isu inklusif gitu kan. Dan juga pernah mengundang salah satu yang mempunyai yang anaknya memang itu ya berkebutuhan khusus untuk jadi narasumber. Juga pernah juga diskusi soal itu juga. Oh sih, oke, berarti sudah menarik. Udah banyak ini ya. Karena kan kita sekarang perlu ya. Kalau kayak begitu kan banyak orang kalau nggak cuman sendiri tuh nggak akan berbunyi. Tapi kalau kita ngumpulin, mulai berbicara suaranya. Mereka akan iya ternyata kita kita nggak seorang diri nih, ternyata ada banyak, dan memang di Solo tuh cukup banyak. Satu lagi yang lupa disebut, kita juga berjaring sama Pak Choi loh. Sebagai salah satu kampanye. Ini salah satu kampanye ya. Betul. Salah satu kampanye. Tapi menarik sih terus bagaimana pendekatan GADI sendiri sih. Jadi maaf, ini kan GADI itu kan berarti lintas agama juga berarti ya. Maksudnya nggak hanya satu agama gitu kan. Nah, kalau di Solo sendiri berdasarkan pengalaman gitu kan sangat sulit gitu ya untuk apalagi lintas agama lah istilahnya. Mau masuk aja tuh ini nanti udah negatif thinkingnya gede banget nih. Nah, gimana sih cara kerja pendekatannya GADI sendiri? Dan ini semua pertanyaan ada di kepala aku semua. Maaf ya Pak ya. Bapak lagi kunyah-kunyah sih. Iya, Bapaknya lagi kunyah. Terus ini sih titik poin mana yang membedakan lembaga ini dengan lembaga hukum? Jadi kan mungkin orang-orang juga baru dengar gitu. Kayak saya sendiri pun baru dengar GADI, keren juga ini kan lembaga gitu ya. Titik mana, maksudnya di titik apa, sejauh apa lembaga ini membedakan dengan lembaga hukum gitu. Oke. Mau yang mana dulu nih? Pertama apa Pak? Ini cara pendekatannya kan lintas agama. Gerakan Anak Damai itu sebenarnya dari awal memang punya semangatnya itu generasi. Jadi kalau kita bicara tentang generasi, tidak boleh diskriminatif. Artinya itu tidak melihat agama apapun, golongan apapun, kita hadir sebagai orang yang mendampingi generasi. Jadi sometimes memang ada yang nanyain sih, apa kayak gini? Enggak kayak gitu loh. Dan kita akan meluruskan bahwa ini adalah, dan memang jarang yang pada akhirnya bertanya ya Mbak Lisa, karena
memang mereka kan fokusnya pada kasus nih ya, pada korban dan diri mereka, sehingga tidak ada waktu lagi untuk bertanya gitu loh. Ini siapa yang mau tangan, karena tidak ada orang. Yang terjadi adalah korban-korban seperti mereka butuh orang yang mau berjalan berdampingan. Nah, dan itu memang selalu adalah keterbukaan kita untuk melihat mereka. Sometimes kan mereka tanya, kok mau ngerjain kayak begini yang gak ada duitnya, dan mau dionek-onek ke orang gitu ya. Mau ngadepin, kadang-kadang kita ngadepin orang-orang yang mafia kasus, yang apalah, yang apa. Kalau yang jago melemah lembutkan diri tuh Mbak Lisa, tapi kalau saya itu sudah, ini polisinya kurang ajar ya, gak bisa diajak kerja sama. Begini Pak, jadi misalnya begini Pak kami. Rupanya itu yang saya banyak belajar dari teman-teman. Jadi kita di grassroots itu memang akhirnya memang learning by doing itu sangat bermanfaat, karena kita berpadu dengan teman-teman yang lain, dan teman-teman yang lain juga kayak gini ya, kita kok asik juga ya, akhirnya kita bisa bekerja sama. Dan yakinlah bahwa kalau isu ini dibicarakan, tidak ada satupun orang yang istilahnya kamu nggak boleh karena kamu bukan murim misalnya, atau kamu bukan yang ini, kamu bukan yang, enggak ada. Karena murni itu memang berangkat dari kemanusiaan yang dikoyak, dan kita sama-sama mau berjuang untuk menegakkan kembali pribadi-pribadi itu. Nah, yang berikutnya itu sebabnya kenapa, ingat nggak waktu itu Gadi pernah diminta untuk mengisi di salah satu SMP yang basisnya itu Islam Muslim. Iya. Ponpes malahan di Al-Muayyam, Ponpes ya, di Ponpes itu kan. Pondok pesantren. Cuma waktu itu kebetulan yang minta itu adalah teman, terus cuma dia bilang, tapi ini Ponpes ini gitu. Akhirnya Gadi yang menyesuaikan, datang dengan berkerudung ya. Gitu. Artinya apa sih, itu kan hanya sebuah formalitas ya bagi kami. Mungkin kan bagi teman-teman Muslim kan kerudung memang sebagai salah satu penutup aurat. Bagi kami ini, kalau memang kami harus memakai, why not gitu loh. Ini pun bagi kami adalah sebuah aksesoris pakaian saja seperti tidak itu. menghilangkan identitas sama sekali. Betul. Dan itu makanya kemudian menjadi kita berani untuk itu. Terus apa yang membedakan gerakan Anak Damai Indonesia ini dengan lembaga bantuan hukum? Kalau lembaga bantuan hukum itu sepanjang saya tahu, karena saya dulu pernah di lembaga bantuan hukum, ketika kasus selesai, baik itu oleh korban dicabut kuasanya atau sudah mendapatkan putusan pengadilan, maka selesai kasus, sudah ditutup. Itu menjadi sebuah dokumentasi. Oke, kasus selesai seperti apa? Apakah karena korban memilih untuk mencabut laporan, atau mungkin karena sudah ada putusannya. Tapi kalau gerakan Anak Damai Indonesia itu, kami dari awal sudah menyapa korban, dan tidak hanya korban, bahkan menyapa orang tua korban juga. Kadang-kadang orang tua korban juga menjadi dampingan kita ya. Betul. Karena kami menyapa, kemudian juga kami melakukan konselingnya juga bukan konseling hanya sebatas konseling saja, tapi kami juga konselingnya adalah benar-benar yang apa sih yang dibutuhkan oleh korban, seperti dan penguatan itu. Penguatan. Benar. Dan juga kami menjejaringkan dengan pengadaan layanan lain. Lembaga bantuan hukum hanya ngomong soal hukum saja, hanya ngomong soal hukum. Kalau kami juga ngomong soal bagaimana kita bisa menjaringkan dengan misalnya dinas yang lain, dinas sosial kah, atau mungkin kalau ini ada di gereja, bagaimana kami bisa menjejaringkan dengan pendamping yang ada di gereja tersebut. Bagaimana kami menjaringkan dengan psikolog klinisnya, seperti itu. Dan kasus selesai bukan berarti kita udah gak ada lagi hubungan sama dampingan. Kami juga masih tetap menyapa dan segala macam itu. Bahkan kami juga kalau kami bisa memantau sepanjang jauh kami bisa memandang, kami bisa memantau melakukan itu. Jadi kita pengen ada roh gitu ya, yang menggerakkan itu roh lah gitu lah gitu. Iya. Oke, bicara lah ya, suara bicara gitu ya. Ada hatinya, ada hatinya di situ. Bukan bahasa roh. Oke, boleh tahu nggak harapannya untuk kedepannya Gadi ini akan seperti apa? Itu ya. Silakan harapan. Kalau harapan memang Gadi berharap sih bahwa orang-orang yang bisa kita sentuh itu mulai punya kepedulian pada anak, generasi dan keluarga. Karena bagaimanapun ya, kalau kita bicara anak itu nggak bisa jauh dari keluarganya dan tidak bisa jauh juga dari komunitasnya, sehingga kita butuh orang-orang di sekitar generasi itu punya kesadaran, peduli bagaimana cara membangunnya. Kalau nanti tersentuh di bidang pendidikannya di sekolah seperti apa, lalu
bagaimana kita mengupayakannya itu bisa sama-sama bergandengan tangan. Jadi Gadi tidak bergerak sendiri. Justru memang itu semangat kita adalah menjangkau sebanyak mungkin orang di sekitar kita untuk sama-sama punya kesadaran yang terbuka, menolong generasi untuk bisa berjalan sesuai dengan koridor mereka, atau ketika mereka salah pun mereka nggak merasa ditinggal, mereka nggak merasa disingkirkan, tapi mereka merasa oh ya sudah, kadang itu kehadiran kita lebih penting daripada omongan kita. Kalau buat siapapun ya, entah itu generasi atau siapapun yang punya masalah tuh, omongan nasihat itu kesekian kali, tapi ketika kita hadir, itu yang membuat mereka merasa oh saya percaya nih sama gerakan anak damai. Sampai hari ini kita ya masih punya dampingan-dampingan yang masih terus terhubung. Mbak kapan ke rumah? Mbak kalau kita datang, aduh bukan Mbak ditunggu bapak ibu ini kayak gini. Kayak kadang-kadang mereka sudah hopeless ya, tapi kita tuh menaruh terus di pikiran mereka, ayo percaya aja, kebenaran itu gak hilang kok. Kebenaran itu ada di sekitar kita dan dia akan muncul. Percayalah, cepat atau lambat kebenaran itu akan menguasai. Karena terakhir kasus yang 2,5 tahun terakhir ini ya, dari Balisa, dia ngomong sama Balisa, dioper ke lembaga hukum yang ini, ketemu dengan saya, sampai 4 kali ganti kepala unit PPA. Itu tuh mereka sudah, aduh gimana ya, sampai sudah naik ke Komnas Perempuan, Komnas HAM, KPA diturunkan, LPSK diturunkan, jaksanya nolak lagi dan lain sebagainya, sampai terakhir akhirnya gol. Dan satu hal yang saya bilang sama keluarga itu, saya bilang, lihatlah bahwa kebenaran itu tidak bisa dibungkam, kebenaran akan timbul. Bahkan ketika dia tertahan pun dia akan tetap terlihat dengan jelas. Jadi jangan pernah menyerah untuk berjuang dan melihat sesuatu itu. Itu kan sesuatu yang berbeda untuk mereka ya. Harapan kita tuh ada orang-orang yang mau berjuang sampai mereka benar-benar bisa. Ada yang nanya, kapan itu selesai? Sampai mereka mulai mengatakan, Mbak, aku sudah pengen kuliah lagi. Aku pengen meraih mimpiku yang ini. Oke, silakan jalan. Dan kami tidak pernah menutup diri. Harapannya itu ya. Dan satu hari kelak kita gerakan anak damai sebenarnya pengen punya cita-cita, punya bukan safe house lagi ya, tapi sebuah rumah pemulihan untuk mereka gitu. Rumah pemulihan yang akan dipakai untuk menolong mereka, mengembalikan kepercayaan diri mereka, meningkatkan kemampuan sosial mereka, lalu juga memberikan mereka skills yang lebih baik sih untuk bisa kemudian berpadu lagi dengan masyarakat ya. Dan pada akhirnya mereka akan menghilangkan sendiri stigma itu kan kita selalu menolong mereka untuk supaya jangan terstigma lah dengan omongan orang kalau korban itu nanti kamu dia gitu ya. Tapi kamu lihat kemampuanmu, dan kita juga nggak pernah bilang bahwa Gadi lah yang jadi peran utama ya, enggak. Mereka lah pemeran utamanya. Gadi ini, orang-orang yang di Gadi ini hanya orang-orang yang berdiri menjadi pendampingmu. Keputusan itu cuman kamu yang bisa buat dan kamu bisa menjalaninya. Kita cuman akan jadi orang-orang yang ini kamu terhubung sama ininya apa. Nah itu bagian dari proses yang pada akhirnya kita harapkan banyak generasi yang bisa tertolong. Satu aja tertolong itu sangat bermanfaat ya. Yang bagi saya satu pribadi aja tertolong tuh itu akan sangat berguna untuk kedepannya. Karena bayangin kalau dia punya generasi berikutnya, dia akan bilang speak up dan dia tahu cara mendampingi orang lain kayak gitu. Itu sih harapan kita. Oke, begitu, siap. Ya, terima kasih untuk obrolannya yang cukup membuka mata kita sadar ya, untuk membuka mata dan hati tentunya. Mulai menggerakkan. Dan setelah ini juga kita akan bicara soal child grooming setelah ini ya, nanti di podcast yang selanjutnya. Jadi stay di channel Choi dan Digital Ministry, dan juga masih banyak podcast-podcast lainnya yang bisa kalian lihat juga. Dan sampai jumpa di podcast yang selanjutnya. Bye-bye. Bye-bye.